31220007. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teks deskripsi dan juga teks narasi. Materi yang pertama yaitu teks deskripsi. Nah, apa itu teks deskripsi? Mari kita lihat pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa secara rinci sehingga pembaca dapat membayangkannya. Tujuan dari teks deskripsi adalah memberikan gambaran yang jelas tentang sesuatu agar pembaca merasa seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan hal yang dijelaskan. Struktur teks deskripsi. Yang pertama, identifikasi. Di identifikasi ini, pengenalan objek yang dideskripsikan. Yang kedua, deskripsi bagian. Di bagian ini, rincian tentang objek seperti bentuk, warna, dan fungsi. Yang ketiga, kesimpulan. Kesimpulan ini opsional, bisa berisi kesan pribadi. Manfaat teks deskripsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, membantu dalam memahami dan membayangkan suatu objek. Yang kedua, digunakan dalam promosi produk atau destinasi wisata. Yang ketiga, berguna dalam menulis karya sastra dan laporan. Kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan kata sifat. Misalnya, besar, indah, harum. Yang kedua, menggunakan kata kerja indera. Misalnya, melihat, merasakan, mencium. Yang ketiga, menggunakan kata keterangan tempat dan waktu. Materi yang kedua, teks narasi. Nah, apa itu teks narasi? Mari kita lihat pengertian teks narasi. Teks narasi adalah jenis teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang memiliki alur cerita, tokoh, dan latar. Teks narasi dapat berupa cerita fiksi atau non-fiksi dan dapat disajikan dalam bentuk tulisan maupun lisan. Contoh singkat tentang teks narasi. Aku ingat hari itu ketika aku pertama kali bertemu dengan sahabatku. Kami berdua sedang bermain di taman dan aku jatuh dari ayunan. Sahabatku langsung membantu aku bangun dan membersihkan aku. Sejak itu kami menjadi sahabat yang sangat dekat. Tujuan teks narasi. Yang pertama, menghibur pembaca atau pendengar. Yang kedua, mengajarkan nilai moral dalam kehidupan. Yang ketiga, mengungkapkan pengalaman pribadi atau kejadian yang signifikan. Yang keempat, mengembangkan kemampuan bahasa dan kreativitas. Struktur teks narasi. Yang pertama, orientasi. Bagian ini yang memperkenalkan tokoh, latar, dan situasi. Yang kedua, komplikasi. Bagian ini yang menceritakan permasalahan atau konflik. Yang ketiga, resolusi. Bagian ini yang menceritakan penyelesaian atau akhir cerita. Yang keempat, koda. Koda ini bagian yang memberikan pesan atau kesan akhir. Mengapa kita perlu belajar tentang teks narasi? Nah, manfaat teks narasi dalam kehidupan sehari-hari seperti yang pertama, mengembangkan kemampuan bahasa dan kreativitas. Yang kedua, mengajarkan nilai-nilai moral atau kehidupan. Yang ketiga, mengungkapkan pengalaman pribadi atau kejadian yang signifikan. Yang keempat, menghibur dan menginspirasi orang lain. Kaidah kebahasaan teks narasi. Yang pertama, menggunakan kalimat yang deskriptif. Kalimat yang deskriptif digunakan untuk menggambarkan tokoh, latar, dan situasi. Yang kedua, menggunakan kata-kata imajinatif. Kata-kata yang imajinatif digunakan untuk menciptakan gambaran yang hidup. Yang ketiga, menggunakan alur cerita yang jelas. Alur cerita yang jelas digunakan untuk memandu pembaca atau pendengar. Yang keempat, menggunakan bahasa yang ekspresif.
Bahasa yang ekspresif digunakan untuk mengungkapkan perasaan dan emosi. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.